Badai hujan yang menghantam Gaza menyebabkan tenda-tenda pengungsi terendam air. Sedikitnya 6 orang dilaporkan meninggal dunia akibat cuaca ekstrem tersebut. Dalam insiden lain, badai juga menewaskan beberapa warga Palestina, termasuk keluarga mereka, sementara suhu dingin memperparah kondisi para pengungsi yang sudah hidup dalam keterbatasan dan ketakutan. Sebagian besar warga Palestina mengatakan, ini bukan kutukan, ini adalah cobaan hidup. Bagi mereka, penderitaan seakan tidak pernah berhenti, bahkan ketika suara perang mulai mereda. Perang telah meninggalkan luka mendalam, merenggut begitu banyak nyawa, dan menghancurkan tempat tinggal yang selama ini mereka sebut rumah. Kepercayaan banyak warga di sana tidak menganggap bencana ini sebagai kutukan, melainkan ujian untuk tetap bertahan di tengah keadaan yang hampir mustahil. Namun di tengah keyakinan itu, dunia kembali dihadapkan pada sebuah perenungan yang lebih besar. Apakah semua ini hanya rangkaian peristiwa alam dan sejarah semata? Atau ada realitas rohani yang seringkali tidak disadari manusia? Alkitab pernah menyatakan, siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Sebuah gambaran tentang betapa Tuhan memperhatikan umatnya, sesuatu yang dijaga dengan sangat dekat, sangat pribadi. Ayat ini bukanlah undangan untuk saling menuduh, bukan pula alasan untuk menghakimi penderitaan siapapun, melainkan sebuah pengingat bahwa ketika konflik terus terjadi, ketika tanah diperebutkan, dan ketika kebencian diwariskan dari generasi ke generasi, manusia sedang berjalan di wilayah yang penuh dengan konsekuensi. Sejarah dunia menunjukkan satu pola yang sama. Setiap kali peperangan dianggap sebagai satu-satunya jalan, penderitaan hampir selalu mengikuti. Inilah yang terjadi di Gaza melawan Israel, umat pilihan Tuhan. Tapi bagi mereka, mereka menganggap itu suatu keharusan, karena kepercayaan mereka mengajarkan demikian. Alkitab sangat keras terhadap dosa, tetapi sangat penuh belas kasih terhadap manusia. Bahkan ketika bangsa-bangsa memberontak, fokus Tuhan selalu pertobatan dan pemulihan. Jika melihat Gaza hari ini, sulit untuk tidak bertanya, mengapa penderitaan seakan tidak pernah berakhir? Perang datang silih berganti, luka belum sembuh, bencana kembali menghampiri. Dan kini banjir menambah deretan air mata di tanah yang sudah terlalu sering menangis. Namun sebelum manusia terlalu cepat menyimpulkan, ada satu kebenaran rohani yang perlu direnungkan. Seringkali penderitaan panjang bukan berbicara tentang Tuhan yang kejam, melainkan tentang dunia manusia yang terus terjebak dalam lingkaran konflik. Firman Tuhan juga berulang kali memperingatkan sesuatu yang lebih luas. Ketika manusia memilih jalan kekerasan, ketika kebencian diwariskan, ketika damai tidak lagi dicari, maka yang lahir hampir selalu adalah penderitaan yang berkepanjangan. Bukan karena Tuhan ingin manusia hancur, tetapi karena dunia yang menjauh dari damai pasti menuai luka. Dan Gaza hari ini menjadi pengingat yang sangat keras bagi seluruh bumi, bahwa konflik yang terus dipelihara pada akhirnya tidak hanya membawa perang, tetapi juga meninggalkan masyarakat yang rapuh saat bencana datang. Perang melemahkan, konflik menguras kekuatan, dan ketika badai tiba, manusia tidak siap. Namun dengarlah ini baik-baik, Tuhan tidak bersuka cita atas penderitaan siapapun. Hati Tuhan selalu condong kepada pemulihan. Bahkan di tempat tergelap sekalipun, Tuhan masih memanggil manusia untuk berbalik, mencari damai, dan merendahkan hati. Pertanyaan terbesar bukanlah siapa yang dikutuk, melainkan, sudahkah manusia berhenti mengulang luka yang sama? Dan ketika dunia terus berdebat tentang siapa yang benar dan siapa yang salah, firman Tuhan justru mengarahkan pandangan kita kepada sesuatu yang lebih tinggi. Dalam kitab Mazmur tertulis, mintalah kesejahteraan bagi Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Mazmur 122 ayat 6. Ini bukan sekadar seruan kuno. Ini adalah undangan bagi setiap generasi untuk tidak menjadikan kebencian sebagai jalan hidup, melainkan mendoakan damai atas tanah yang begitu sering dilanda konflik. Sebab Alkitab tidak mengajarkan manusia untuk bersuka cita atas penderitaan,
tetapi untuk berdiri di pihak damai dan mencari kehendak Tuhan. Mungkin kita tidak mampu menghentikan perang. Mungkin kita tidak bisa menahan badai. Namun kita selalu bisa memilih satu hal, berdoa agar damai Tuhan turun atas tanah yang terluka. Karena pada akhirnya, sejarah bukan hanya ditentukan oleh kekuatan senjata, tetapi juga oleh doa orang-orang yang percaya. Dan selama doa masih dinaikkan, harapan belum pernah benar-benar padam. Biarlah damai Tuhan memulihkan setiap tanah yang terluka dan mengingatkan dunia bahwa terangnya selalu lebih besar daripada kegelapan apapun. Namun ada satu kebenaran yang sering dilupakan dunia. Damai bukan dimulai dari meja perundingan. Damai selalu dimulai dari hati manusia. Selama hati masih dipenuhi kebencian, perang bisa berhenti, tetapi permusuhan tetap hidup. Dan selama manusia masih mengandalkan kekuatannya sendiri, sejarah akan terus mengulang luka yang sama. Nabi Yesaya pernah menuliskan sebuah janji yang jarang direnungkan, namun begitu penuh pengharapan. Oleh karena kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, oleh karena rahmat-Nya tidak habis-habisnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Artinya, bahkan setelah malam paling gelap sekalipun, Tuhan masih menyediakan pagi yang baru. Bahkan setelah kehancuran, pemulihan tetap mungkin terjadi. Karena Tuhan tidak pernah berhenti bekerja, bahkan ketika manusia merasa segalanya sudah terlambat. Maka ketika kita melihat tanah yang terluka, kota yang hancur, dan kehidupan yang terguncang, ingatlah satu hal. Harapan tidak runtuh bersama bangunan. Kasih Tuhan tidak hanyut bersama banjir, dan kesetiaannya tidak pernah kalah oleh gelapnya zaman. Mungkin dunia terasa semakin tidak pasti, tetapi Tuhan tetap memegang kendali. Dan pada akhirnya nanti, bukan kekuatan manusia yang berdiri paling kokoh, melainkan rencana Tuhan yang tergenapi. Jadi jangan biarkan hatimu dipenuhi ketakutan. Jangan biarkan jiwamu menjadi dingin melihat begitu banyak tragedi. Sebaliknya, tetaplah menjadi terang. Berdoalah untuk damai. Carilah kebenaran. Dan tetap percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah bahkan keadaan yang paling mustahil sekalipun. Karena satu hari nanti, dunia akan mengerti bahwa damai sejati tidak pernah lahir dari perang, melainkan dari hati yang kembali kepada Tuhan. Dan sampai hari itu tiba, biarlah kita tetap berjaga dalam iman, tetap berharap dalam kegelapan, dan tetap percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan dunia ini. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita, tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu,
muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu, dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai,
Kami pulang dengan harapan baru. Kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami. Segarkan kami. Dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati. Amin.